Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Adaman nafa'alana bi'ulumihi fid darain amin. Al-babur rabi'u, bab yang keempat. Ini kita sudah masuk pada bab yang keempat di dalam kitab Adabul Alimul Muta'allim. Al-babur rabi'u, bab yang keempat. Fi adabil muta'allimi, pada adab orang yang menuntut ilmu, pada adab-adab pelajar, pada adab-adab santri, fi durusihi, pada pelajarannya. Kalau kemarin bab yang ketiga kita bahas adab bersama guru, kalau bab yang keempat ini adalah adab kita fi durusihi, pada pelajaran, pada ilmu. Wa ma ya'tamiduhu ma'a syaikhi, dan apa yang dia pegang bersama guru. Warifqati, dan teman-teman. Wa fihi, dan padanya, pada bab yang keempat ini, pada adab pelajar ketika adab penuntut ilmu, adab santri pada pelajarannya, itu terdapat salah asyara naw'an minal adabi, 13 macam daripada adab. Ini ada 13 yang harus diperhatikan. Ini kaitannya tentang ilmu. Al-awwalu, yang pertama, ayyabda'a bifardi ainihi, bahwasanya dia itu memulai dengan yang fardu ainnya, yang wajib dia ketahui. Penuntut ilmu itu, pelajar itu harus mengetahui yang wajib diketahui dulu. Nah, apa yang wajib? Fayahsulu awwalan arba'atu ulumin, fayahsulu awalan arba'ata ulumin, maka dia harus mendapatkan pertama kali 4 macam ilmu. Ada 4 ilmu. Empat ilmu pengetahuan yang pertama kali harus didapatkan, harus dikaji, harus diketahui. Yang pertama, ilmu zatil aliyah, ilmu tentang zat yang maha tinggi, ilmu tentang mengenal Allah, ilmu tentang tauhid. Nah, iman, rukun iman yang pertama itu apa? Hah? Percaya, yakin, meyakini adanya Allah, yakin dengan tentang Allah. Nah, harus diketahui. Fayaqfihi, dan mencukupinya, cukup di dalam pengetahuannya itu tentang zat yang maha tinggi, tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Ayya'taqida annaha mawjudatun, bahwasanya dia beriktikad, dia berkeyakinan bahwasanya Allah itu ada. Harus yakin Allah itu ada.
Qadimatun, terdahulu. Tidak ada yang mendahului Allah. Allah maha terdahulu. Tidak didahului oleh tidak ada, tidak didahului oleh yang ada. Terus adanya Allah bagaimana? Adanya Allah itu qadimah, terdahulu. Ini dalam sifat 20 itu disebut dengan qidam. Wajib diyakini. Pertama, meyakini Allah itu ada, wujud. Yang kedua, qidam, qadimah. Baqiyatun, kekal, tidak akan binasa. Ini wajib diyakini. Yang bersifat kekal itu adalah Allah. Semua yang ada itu akan binasa. Yang kekal hanya Allah. Ditanamkan dalam hati. Munazzahatun 'anil naqaisi. Maha suci Allah daripada sifat kekurangan. Makanya dalam ayat kursi sudah disebutkan, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu. Allah tidak dihampiri, tidak disifatkan dengan sifat ngantuk, tidak disifatkan dengan tidur. Ngantuk, tidur itu sifat kekurangan, mustahil pada Allah. Munazzahatun 'anil naqais, maha suci Allah daripada sifat kekurangan. Ini yang wajib diketahui, yang wajib diyakini dalam keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Muntasibatun bisifatil kamalati. Allah Subhanahu wa ta'ala disifatkan dengan sifat-sifat kesempurnaan. Tidak ada sifat kekurangan. Dalam Qul huwallahu ahad, dalam surat Al-Ikhlas Allah terangkan, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad. Allah tidak beranak, tidak diperanakkan. Allah tempat bergantung segala sesuatu. Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang setara, tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu. Maka jangan bayangkan bagaimana Allah. Dia yakin Allah itu ada, karena adanya alam semesta. Alam semesta diciptakan oleh siapa? Allah. Kita diciptakan oleh siapa? Allah. Semua yang ada ini pasti binasa, yang kekal hanya Allah. Yang kekal hanya wa ilmu sifati, dan mengetahui sifat-sifat Allah. Itu kaitannya tentang sifat nafsiyah, kemudian sifat salbiyah. Mengetahui sifat-sifatnya Allah, wa yafihi, dan cukup padanya ayya ataqida, bahwasanya dia meyakini an-zatal aliyah, bahwasanya zat yang maha tinggi, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala muntasibatun bil qudrati, disifatkan dengan sifat qudrah. Allah maha kuasa, la haula wa la quwwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah. Yang sakit kira-kira mampu menyehatkan diri? Mampu menyehatkan diri tidak?
Yang menyembuhkan siapa? Berobat kita adalah sekedar sebab. Kita berobat mencari penyembuhan dari Allah. Kenapa? Wa ataina min kulli syai'in sababa. Kami datangkan daripada tiap-tiap sesuatu itu ada sebab. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sehat sebabnya minum obat. Tapi tidak menutup kemungkinan Allah menjadikan kita sehat tanpa harus minum obat. Itu Allah Maha Kuasa. Allah Maha Kuasa. Ini wajib dia gini. Makanya jangan ragu. Allah Maha Kuasa menjadikan yang bodoh jadi pintar. Allah Maha Kuasa menjadikan yang miskin jadi kaya. Begitu juga sebaliknya, Allah Maha Kuasa menjadikan yang kaya jadi miskin, yang pintar jadi bodoh. Suatu saat nanti Anda akan menjadi pikun, makan saja lupa, apalagi hafalan. Makan saja tadi udah makan apa belum lupa. Makanya jadi manusia jangan sombong. Yang Maha Kuasa hanya Allah. Wal iradah, Allah bersifat iradah. Allah Maha berkehendak. Makanya kalau kehendaknya kita sesuai dengan kehendaknya Allah, maka kehendak kita akan tercapai. Tapi kalau keinginan kita tidak sesuai dengan keinginannya Allah, maka keinginan kita tidak akan tercapai. Karena yang Maha berkehendak hanya Allah. Wal ilmi, Allah Maha mengetahui. Tidak ada yang luput dari pengetahuan Allah. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Dialah Allah yang mengetahui apa yang sudah terjadi, apa yang akan terjadi, apa yang sedang terjadi, dan apa yang telah terjadi. Allah sudah mengetahui. Kita ngaji sore ini, Allah tahu tidak? Allah Maha mengetahui. Allah Maha dimanapun tempat Anda. Walaupun tidak ada orang yang melihat, walaupun tidak ada orang yang mengetahui, Allah Maha mengetahui. Makanya ayat kursi itu luar biasa. Apa kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis? Man qara'a ayatul kursi fi kulli tuburis shalah. Barang siapa yang membaca ayat kursi setiap selesai sholat. Setiap dia selesai sholat baca ayat kursi, la lam yamna'hu lam yamna' bainahu wa bainal jannah illa Allah. Tidak ada yang menegahnya antara dia dan surga. Karena isinya adalah mentauhidkan. Yang habis sholat ketika baca ayat kursi jangan diam, jangan main-main, ikut membaca. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah mengetahui. Wal hayah, Allah Maha hidup. Was sam'i, Allah Maha mendengar. Walaupun suara yang bersuara hanya sekedar suara hati. Mana jua min salasah illa wara bi'uruh. Tidak ada tiga orang yang berbisik kecuali yang keempat adalah Allah. Bisikan kali yang lain tidak mendengar, Allah Maha mendengar. Walaupun berbisik mencela gurunya, Allah Maha mendengar. Makanya hati-hati. Walaupun orang lain yang tidak dengar, tapi Allah Maha. Wal basar, Allah Maha melihat.
Wal kalam, Allah maha berbicara. Nah ini meyakini akan sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bagian daripada fardhu ainin, itu yang wajib. Wujud tidak bapak sifat 20 itu wajib dihafalkan. Allah maha ada, Allah maha terdahulu, Allah maha kekal, mukhalafatuhu lil hawadis, Allah tidak sama dengan yang baru, berbeda. Qiyamuhu ta'ala binafsihi, Allah berdiri sendiri, la yahtaju ila ghairi, Allah tidak butuh yang lain. Tidak butuh dengan sholatnya kita, tidak butuh dengan sedekahnya kita. Allah tidak butuh. Semua yang kita kerjakan adalah linafsi, untuk diri kita sendiri. Kenapa? Karena kita sebagai hamba Allah, ngabdi nurut sama perintahnya Allah. Wa in zada, jikalau dia itu menambah gitu. Apa? Bara hinaha, dia itu menambah dengan dalil-dalilnya, dengan penjelasan-penjelasannya, dalil-dalilnya minal kitab was sunnati, daripada kitab dan sunnah, bahwa kamalul ilmi, yaitu adalah kesempurnaan ilmu, tapi mengetahui sifatnya Allah itu wajib diketahui dengan dalil-dalil nakliyahnya. Itu juga itu menjadikan bagian daripada kamalul ilmi, kesempurnaan daripada ilmu. Nah, ini yang pertama. Ini yang kedua. Yang pertama, mengetahui al-ilmu bidzatil aliyah, mengetahui daripada ilmu tentang zat yang maha tinggi, sifat zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan al-ilmu bisifatillah, mengetahui sifat-sifatnya Allah. Az-zalisu, yang ketiga, yang wajib diketahui ilmu itu ilmu fiqhi, ilmu fikih. Cara wudu, cara sholat wajib diketahui. Wa yakfihi ma yattaqinu bihi ta'atahu, dan mencukupinya barang yang meyakinkan dengannya ketaatannya, dia menjadi taat. Nah, dia yakin dengan ibadahnya. Ini ilmu fikih, yakin akan sahnya sholat, yakin akan sahnya wudu, min taharatin, daripada bersuci, wasolatin, dan sholat, wasiyamin, dan puasa. Harus yakin akan sahnya ibadah. Kalau ragu-ragu sah kan ini, ya ini sembahyangku kena nih. Nah ini berarti dia beramal tanpa ilmu. Kalau sudah yakin rukun wudu ini sudah sempurna, syarat wudu, rukun wudu dikerjakan, maka yakin sah wudunya. Kalau sudah sempurna syarat sholat, rukun sholat dilaksanakan, maka yakin sholatnya sah. Yakin. Wa in kana lahu malun, dan jikalau adalah baginya itu harta, dia punya harta, jadi berikan kekayaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ta'allam ma yajibu alaihi bih, maka wajib dia belajar barang yang wajib atasnya, atasnya fihi, pada hartanya. Wajib belajar zakat. Kalau hartanya sekian, dapat panen sekian, kira-kira zakatnya, wajib belajar zakat. Kalau punya hak.
Wala yuqdamu ala amrin, tidak boleh didahulukan atas satu perkara di dalam menuntut ilmu, hatta ya'lama hukum Allah Ta'ala fi, sampai dia mengetahui hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau cara wudhu, cara sholat Anda tidak bisa, Anda tidak mengetahui, tidak ada gunanya Anda belajar yang lain. Urusan tauhid Anda belum tahu, tidak ada gunanya Anda belajar. Bahkan kata Hadratus Syekh, tidak boleh dahulukan yang lain. Walaupun hafal Quran 30 juz, rukun sholat tidak diketahui, cara sholat tidak bisa. Tidak ada manfaatnya. Nah, itu perhatikan, ini ilmu yang ketiga ini. Ar-rabi'u yang keempat, ilmu al-ahwali wal maqamat, ilmu tentang keadaan, wal maqamat, kedudukan, ilmu adab, akhlak. Ahwal ya ilmu tasawufnya, ilmu akhlaknya, adabnya. Wa mukhali'un nafsi, wa mukhali'in nafsi, ilmu tentang budaya nafsu. Wa makayidihi dan ya tipu dayanya. Ilmu tentang rayuan wa mukhali'un nufus wa makayid, dan tipu daya nafsunya. Dan hal-hal yang wa ma yajri majra zalika, dan barang yang atau yang sejalan dengan yang demikian itu, hal-hal yang berkaitan dengan nafsu harus dikenal. Itu tentang ahwalnya, akhlaknya. Wa qad dzakara dzalika kullah, dan sesungguhnya telah menyebutkan yang demikian itu semuanya Al-Imamul Ghazali, oleh Imam Al-Ghazali fi Bidayatil Hidayah, di dalam kitab Bidayatul Hidayah. Kitabnya kecil. Wa Sayyid Abdullah ibn Tahir, dan telah menyebutkannya oleh Sayyid Abdullah bin Tahir fi Sulam At-Taufiq, dalam kitabnya Sulam At-Taufiq, rahimahumullah ta'ala, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala merahmati mereka. Nah, ini yang pertama, di dalam belajar itu harus mempelajari 4 ilmu ini. Ilmu tentang zat Allah subhanahu wa ta'ala, ilmu tentang sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, ilmu tentang fikih, cara beribadah kepada Allah. Yang keempat, ilmu tentang al-ahwal wal maqamat, ilmu tentang keadaan dan kedudukan, ilmu tentang adab, ilmu tentang akhlak. Bagaimana tipu daya nafsu ini, supaya apa? Jangan jadi orang yang ahli ibadah tapi sombong dengan ibadahnya. Jangan sampai penghafal Quran sombong dengan hafalannya. Kenapa? Rasulullah sudah mengatakan la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqala dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga orang yang ada dalam hatinya sebiji zarrah pun daripada kesombongan. Ada al-mutakabbir, yang berhak sombong adalah Allah.
wajib diketahui. Nah, supaya kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang sempurna, hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa menjadi mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, adab yang pertama pada bab yang keempat. Kemudian wasani ayyataba'a farda ainihi bita'allimi kitabillahil aziz. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah, lebih barokahnya, sempurnanya majelis kita sore hari ini. Kita hari dengan sama-sama berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan bacaan selawat kita Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan ilmu yang kita pelajari ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah. Dan mudah-mudahan dengan bacaan selawat Allah Subhanahu wa taala mendekatkan kita dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan bacaan selawat Allah mudahkan segala urusan kita, terutama di dalam menuntut ilmu. Dan mudah-mudahan dengan bacaan selawat Allah Subhanahu wa taala memperbaiki akhlak dan adab kita. Yang awalnya kita malas belajar menjadi rajin belajar, yang awalnya adabnya tidak baik menjadi baik dengan berkat selawat pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi Rabbi manfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli Rabbi manfa'na bi barakatihim wahdina husna bi hurmatihim. Rabbi manfa'na bi barakatihim wahdina husna bi hurmatihim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.